pertemuan sebelumnya kita belajar ini ya, sistem pemungutan pajak ya, official assessment system, semi-official assessment system, and withholding system, sama full self-assessment system, plus tarif-tarif pajaknya ya. Pengertian tarif pajak ada tarif pajak tetap, proporsional, progresif, eh, regresif ya. Nah, nanti untuk contoh-contoh perhitungannya kita belajar di pertemuan selanjutnya. Nah, ini ada sedikit materi yang masih bersifat teoritis, masih bersifat informatif ya. Jadi kalian diperkenalkan supaya tahu. Nah, yang bagian berikutnya adalah alur administrasi perpajakan di Indonesia. Nah, jadi alurnya itu jadi kalau apa ya? Kalau misalkan kita contoh kita sudah termasuk sebagai wajib pajak nih, ya. Atau mungkin karena kita sudah punya penghasilan, kita bekerja, kita punya usaha, nah kan kita sudah termasuk wajib pajak tuh. Atau mungkin kita sudah ya sudah termasuk lah, udah termasuk kriteria yang dikenakan pajak oleh pemerintah. Nah, jadi sistem administrasi perpajakan di Indonesia itu alurnya seperti ini nih, ya. Jadi kalau kita bicara pertama dari yang namanya kantor pajak, nih, ya ada kantor pajak nih di sini nih. Yang saya bilang kemarin itu tiap daerah ada, tiap wilayah ada. Nah, ya, ada yang Bandar Lampung, ada kota, ada per apa kabupaten ya. Nah, itu juga sama tuh, ada tuh. Jadi kantor pajak ini ada di per daerah-daerah, misalkan Tanjung Karang Timur, Tanjung Karang Pusat, Tanjung Karang Barat, dan sebagainya. Ini pasti ada nih wilayah-wilayahnya kantor pajak. Nah, kantor pajak ini ya namanya itu KKP, singkatannya kantor pelayanan KPP, bukan KKP, tapi KPP, kantor pelayanan pajak. Nah, itu ya, namanya itu KPP. Nah, mungkin kalian pernah kayak lewat deket apa ya, deket Masjid Al-Furqon situ lah, Marco Polo situ ada tuh, di situ tuh ada kantor pajak tuh di situ tuh. Terus yang dekat sekolah kalian nih di apa, Emir M Nur ada tuh kantor pajak juga. Nah, jadi ada di beberapa wilayah ya. Nah, ini kantor pajak ini mereka menjalankan yang namanya pelayanan pajak, tapi tidak hanya pelayanan pajak, tapi mereka juga sebagai pembinaan atau penyuluhan. Pembinaan ini maksudnya apa sih? Misal, contohnya nih, eh, kita konsultasi atau kita misalkan ada pertanyaan-pertanyaan, kira-kira pajak saya berapa ya? Saya harus bayar pajak berapa banyak? Terus apa saja yang harus saya laporkan di laporan pajak tersebut? Kita sebagai wajib pajak nih di sini, sebagai orang yang memang pemerintah sudah menetapkan untuk kita bayar pajak. Nah, kan kita juga bingung ya, di mana gitu? Apa semua aset kita dikenakan pajak atau enggak semua atau gimana? Apa-apa saja, objek-objek pajak apa saja yang harus kita laporkan. Nah, ini mereka melakukan pelayanan, artinya pelayanan yang pertama ya itu ya, kita eh, pemberian laporan, ya, pembayaran, ya, untuk pembayaran atau pemberian dokumen-dokumen yang harus diserahkan, itu melakukan pelayanan pajak nih di sini nih. Atau mengalami misalkan kesulitan, kamu lupa akunnya, nomornya lupa atau passwordnya lupa, kan bisa ada akun itu. Tiap wajib pajak punya akun masing-masing di kalau kita cek kemarin di web kan ada tuh. Itu melakukan pelayanan di situ, lupa lupa email atau ganti alamat atau pindah daerah. Ya, itu ada pelayanannya banyak di sana ya, kantor pajak melakukan banyak pelayanan. Selain pelayanan, pembinaan kayak tadi, nanti dikasih tahu cara hitungnya seperti apa. Kita buat nih laporannya, nanti dicek bener nggak, mana yang kurang, mana yang harus diperbaiki. Nah, sama dia melakukan penyuluhan. Penyuluhan ini untuk masyarakat, salah satu bagian edukasi masyarakat tentang pentingnya pajak,
terus tentang kenapa sih kita harus bayar pajak, terus itu pajak yang kita bayarkan ke pemerintah itu digunakan untuk apa saja, itu untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan mendorong masyarakat untuk eh, taat membayar pajak seperti itu. Jadi ada ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak ya, ya makanya mereka juga selain melayani juga ada yang melakukan pembinaan atau penyuluhan ya, termasuk mungkin kalau misalkan ternyata pajaknya ini belum dibayar. Nah, si kantor pajak ini akan mengingatkan lewat email, lewat telepon, dan sebagainya, ya. Lalu dilakukan pembinaan, artinya mungkin dikasih tahu tadinya boleh terlambat, ya mungkin karena keterlambatan karena kita tidak tahu, tapi kita lakukan pembinaan, artinya nanti berikutnya nggak boleh lewat tanggal sekian nih bayar pajaknya nih, harus dibayar tiap tahun dan sebagainya. Itu yang dilakukan kantor pajak. Selain itu, juga ada penetapan pajaknya ya. Ya ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Jadi nggak sembarangan kantor pajak menetapkan pajak. Nanti ada pajak PBB berapa, pajak penghasilan berapa, pertambahan nilai berapa, pajak barang mewah berapa. Nah ini juga ada penetapan pajaknya ya. Nah, selain itu, kalau kita bicara di kantor pajak, ya, mereka juga melakukan pengawasan. Pengawasan ini apa sih? Ya namanya diawasi. Bener nggak pelaporan pajaknya tiap tiap tahun betul atau tidak? Sesuai nggak dengan penagihan pajaknya nih? Ya, sesuai nggak? Nah, ini akan melakukan pengawasan terus-menerus. Ya, mungkin saja akan dilakukan kalau misalkan terjadi kecurigaan atau hal-hal yang kurang apa ya, kurang sesuai, nah akan dilakukan pemeriksaan pajak nih. Ya, mungkin bisa didatangi misalkan kalau kita punya toko, punya usaha, nah mungkin akan didatangi ya untuk diperiksa dan dilakukan penyidikan pajak, benar nggak? Kayaknya tokonya rame gitu kan, dilihat dari luar, kayaknya rame banget gitu kan yang beli. Tapi kok bayar pajaknya sedikit? Nah, itu juga mungkin salah satunya ya, tapi kan nggak semua gitu juga. Jadi dilakukanlah yang namanya pemeriksaan, bener nggak tiap bulan omset perusahaan sekian, pajaknya sekian, dibayar sekian, bener nggak? Nah, dilakukan ya, istilahnya benar atau tidak. Nah, ini eh, yang kegiatan dari kantor pajak itu sendiri, ya, ya. Makanya ini nanti misalkan nih, kalau misalkan ternyata terjadi apa ya, kan ini diperiksa nih, misalkan ada yang kurang sesuai atau tidak sesuai pembayaran pajaknya, dan setelah dilakukan penyelidikan pajak, si wajib pajak boleh melakukan yang namanya banding, ya. Kalau misalkan enggak kok saya tuh udah bayar pajak sesuai dengan ketentuan, tapi setelah dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan ternyata ada kesalahan, ada penyimpangan dan sebagainya. Ini boleh melakukan banding. Artinya bisa kita artinya sebelum kita dikenakan hukuman atau misalnya dikenakan denda dan sebagainya, kita boleh melakukan yang namanya banding, ya. Atau boleh juga melakukan gugatan kalau memang benar kita sudah sesuai dengan aturan segala macam kita bisa menggugat balik, ya. Ya, atau bisa dilakukan yang namanya peninjauan kembali, coba dicek ulang. Kita sama-sama cek ulang, mana betul atau tidak, mana yang kurang tepat. Nah, ini ya, ini bagian dari ya inilah pelayanan, pembinaan dan penyuluhan dari kantor pajak itu sendiri. Nah, ini sebenarnya fungsi dan tugas dari kantor pelayanan pajak ya ini melakukan ada penetapan pajak, pengawasan, penagihan pajak, pemeriksaan pajak, penyidikan pajak. Ya, ini dilakukan. Nah, kalau misalkan ini kan kita bicara dari tugas dan fungsinya ya dari kantor pajak itu sendiri ya, kegiatannya ya yang dilakukan lah ya secara garis besar. Kalau kita sendiri sebagai wajib pajak nih, orang yang memang menjadi wajib pajak harus bayar pajak ya, karena kan sifatnya wajib dan dipaksakan tuh oleh pemerintah. Nah, makanya sekarang itu harus punya yang namanya NPWP, nomor pokok wajib pajak.
Ya, yang kemarin contohnya itu ada kartunya nih. Kemarin contohnya ada kartunya nih di sini nih. Nah, ini nih kartu ini nih. Nah, kita harus daftar dulu nih, ya. Daftar. Daftarnya gimana? Daftarnya kita datang ke kantor pajak di daerah kita. Misalkan kamu bertempat tinggal di Tanjung Karang Barat, Tanjung Karang Timur. Nah, berarti kamu datang ke kantor pajak Tanjung Karang Timur. Nah, seperti itu, datang untuk daftar. Nanti kamu mengisi formulir, data diri, dan sebagainya. Ya, nanti ada keterangan-keterangan formulir-formulir yang harus kamu isi, lengkapi segala macam. Nanti diserahkan, biasanya itu nanti ada beberapa loket tuh di kantor pajak tuh. Ya, kalau pendaftaran dia akan masukin berkas, nanti ditunggu berapa nggak lama kok. Nanti akan dicetakkan kartunya, dicetak kartunya, kartu yang tadi contohnya ya. Nah, itu sebagai tanda bahwa kita memiliki nomor wajib pajak ya. Nah, itu dilakukan untuk apa? Ya untuk melakukan pembukuan atau pencatatan usaha kita, aset yang kita punya, sesuai dengan ketentuan ini ya yang ditetapkan oleh pajak, apa saja sih yang harus kita laporkan. Kalau misalkan saya kerja, berarti penghasilan saya nih harus saya laporkan ya. Dihitungnya per tahun. Tiap bulannya berapa dikali 12, dicatat nanti ada pembukuannya, ada pencatatannya. Sama yang usaha juga sama kan pasti ada laporan keuangannya kan, ada daftar transaksinya nih tiap hari, tiap bulan. Nah, itu dilakukan pencatatan, pembukuan. Itu maksudnya untuk apa? Untuk dihitung. Nanti pengenaan pajaknya berapa besar nih yang harus kita bayar. Ya, balik lagi tetap sesuai dengan si penetapan pajaknya. Ya, apalagi kan ini kalau kita bicara sekarang kan sudah self assessment system ya. Jadi udah full assessment system. Jadi kita laporkan kita sendiri karena kita sendiri yang tahu aset kita berapa, penghasilan kita berapa, omset penjualan kita berapa. Nah, kita sendiri yang sebenarnya mencatat, kita sendiri sebetulnya menghitung sesuai dengan penetapan pajak yang ada, ya. Tapi kalau kita sudah masuk ada istilah itu electronic filing, itu sudah ada di situ. Nanti dipotong tidak kena pajaknya berapa, itu sudah otomatis menghitung. Jadi kita hanya menyantumkan misalkan jumlah pendapatan saya berapa, nanti tanggungan saya misalkan saya sudah menikah, saya punya anak enggak dan sebagainya itu ada tuh hitungannya. Itu sudah otomatis menghitung. Nah, setelah dihitung ya kita harus bayar. Ya, kenapa harus bayar? Sebagai bukti kita sudah melunasi pajak kita. Ya, itu bulanan, bisa tahunan. Nah, ini nih ya, pelunasan pajak ini. Lalu tidak hanya sebagai sekedar udah dihitung, kita bayar, itu bisa lewat bank, bisa lewat kantor pos. Nah, kita harus buat pelaporan pajak juga. Nah, tahunan nih, laporan tahunan. Makanya ada SPT, ya tahunan tuh. Surat laporan tahunan pajak nih. Nah, ini juga sama nih. Saat kita menghitung pajak, kita melunasi pajak, kita melaporkan pajak, mungkin saja ada eh, keberatan. Artinya kita boleh nih keberatan dengan misalkan kok aset saya ini dikenakan pajak atau misalkan ini kan sebenarnya mungkin warisan atau mungkin ini sebenarnya pemberian dari orang lain. Kok saya harus bayar pajak juga atau gimana? Nah, itu kita boleh menyampaikan ini nih, keberatan-keberatan mengenai perhitungan pajaknya, ya. Mungkin itu nanti kantor pajak balik lagi akan melakukan pengurangan atau pembatalan. Udahlah nggak apa-apa gitu. Ini yang ini tidak usah dihitung. Makanya balik lagi nih ada pembinaan, ada pelayanan pajak di sini, ya. Jadi benar-benar semua terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi biar si wajib pajak itu merasa nyaman, merasa enak. Dia harus laporkan pajaknya seperti apa, ya, dan sebagainya. Nah, ini ya. Jadi ini secara garis besar alur-alurnya nih dari si wajib pajak dan si kegiatan kantor pajaknya seperti apa gitu, ya. Nah, nggak tahu nih ada nggak di antara kalian yang orang tuanya kerja di perpajakan ada nggak? Nah, kalau misalkan ada, bisa tanya-tanya tuh, ya. Cuman secara garis besar ya seperti ini, ya. Nah, ini alur administrasi perpajakan di Indonesia. Ya, semuanya dilakukan secara mandiri,
Kita daftar sendiri, nanti kita menghitung sendiri, kita bayar pun sendiri. Itu bayar pun tidak melalui pihak ketiga. Artinya nggak ngelewat nitip sama orang gitu, enggak. Tapi kita bayar transfer bisa, atau setor di bank, atau bayar di kantor pos. Jadi benar-benar kita sendiri juga yang bayar. Bukti transaksi atau bukti pembayarannya pun kita tetap pegang. Jadi benar-benar tidak ada kecurangan di istilahnya di pembayarannya seperti itu, ya. Nah, itu alur administrasi pajak di Indonesia ya. Di Indonesia seperti inilah garis besarnya. Kalau kamu bisa mau lihat detail, penjelasan lebih detail, bisa lihat di webnya kemarin tuh ya, di web pajaknya. Itu ada juga lebih jelas tuh alur administrasinya gimana dengan penjelasan-penjelasannya. Ya misalkan di sini nih, catatan atau pembukuan apa saja yang harus dicatat, terus perhitungan pajaknya gimana, kalau misalkan ada keberatan ini harus gimana, menghubungi apa, dan sebagainya, ada tuh di situ. Lengkap banget. Ya. Tapi kan kalian hanya diperkenalkan di kelas 11 ini tentang yang namanya manfaat pajak, pentingnya pajak ini untuk apa. Itu. Nah, lalu berikutnya adalah ada objek dan cara pengenaan pajak. Ya, kalau kita bicara subjek, subjek kan berarti kita ini, badan atau badan usaha atau perorangan. Tapi ada juga yang disebut objek pajak, ya. Objek pajak ini adalah segala sesuatu ya yang menurut undang-undang itu dijadikan dasar atau sasaran untuk pemungutan pajak. Berbentuk barang, iya. Barang bisa terlihat, iya. Barang yang terlihat, iya. Atau barang yang tidak terlihat. Contoh misalkan kayak ada deposito, ada misalkan apalagi ya surat bank, surat berharga lainnya lah ya. Itu kan nggak ada bentuknya kan, nggak ada fisiknya, tapi kita ada nominalnya. Nah itu yang disebut objek pajak. Ya. Nah, ada berbagai cara pemungutan pajak berdasarkan stelsel. Nah, ini artinya kalau di perpajakan ada istilahnya nih, stelsel. Yang disebut dengan ya cara pemungutan pajaknya lah. Cuman istilahnya itu stelsel ini nih ya, stelsel apa stelsel lah sama aja lah ya. Nih. Nah, yang pertama itu ada stelsel nyata. Jadi pemungutan pajaknya itu baru dilaksanakan di akhir tahun setelah mengetahui penghasilan sesungguhnya yang diperoleh. Di akhir tahun biasanya ini kayak eh, pajak penghasilan, kan hitungnya per tahun tuh. Misalkan penghasilan saya selama 1 tahun berapa, itu tuh ya. Jadi dilaksanakan di akhir tahun setelah mengetahui penghasilan sesungguhnya yang diperoleh itu berapa banyak di tahun itu. Ya. Ada juga stelsel anggapan, yaitu pemungutan pajak dapat dilaksanakan di awal tahun pajak. Ada juga nih, ya, dapat dilaksanakan di awal tahun pajak bisa juga nih, ya, di awal. Kalau misalkan ada juga yang di awal misalkan kan kita sudah tahu nih kalau orang kerja misalkan gaji tiap bulannya sekian. Nah, udah ketahuan nih selama setahun ke depan kan pasti gajinya segitu. Nah, ada juga yang seperti itu. Ya. Ada juga campuran perhitungan kembali kelebihan atau kekurangan pajak di akhir tahun yang telah dibayarkan di awal tahun. Nah, ini hitung lagi ya. Ada juga seperti ini. Nanti tinggal lihat kelebihan atau kekurangan pajaknya gitu kan. Nah, ini ada cara objek dan cara pengenaan pajaknya. Jadi beda-beda ya. Ini sedikit tentang objek dan cara pengenaan pajaknya. Oke. Nah, yang berikutnya, yang terakhir ini mengenai tantangan pemungutan pajak. Ini kan datanya ini masih tahun 2012 nih kalau kamu lihat ya. Nih, April 2012. Masih jumlah penduduknya bangsa Indonesia ini 240 juta jiwa nih. Sekarang sudah Februari 2001. Berarti udah berapa tahun nih? Udah 9 tahun ya. Hampir 10 tahun lah. Ya, hampir 10 tahun lalu nih. Dengan jumlah penduduk 240 juta jiwa, sekarang kan udah sekitar 275 juta nih.
Nah, kalau di tahun 2012 ini baru 22 juta jiwa nih, ya, wajib pajak nih. Masih banyak penduduk yang belum tahu, belum paham tentang kewajiban pajak, ya. Jumlah wajib pajak loh ini ya, bukan yang sudah bayar pajak. Jadi tahun 2012 dari 240 juta jiwa yang terdaftar sebagai wajib pajak, artinya tadi ya punya NPWP, dia sudah daftar, itu cuma 22 juta jiwa, cuman ya anggaplah 10%-nya. Apa sekarang ya, misalkan tahun 2021 nih sekarang, anggaplah sekarang 10% dari inilah, anggap baru 28 juta juta wajib pajak, artinya yang terdaftar ya. Kita nggak tahu dari yang terdaftar ini yang benar-benar bayar berapa banyak. Berarti sedikit ya. Kalau ilustrasi tahun lalu kita ada field trip ke kantor pajak itu dijelaskan ibaratnya itu tentang tantangan pemungutan pajak ini ibaratnya itu kita tubuh nih badan nih dari kepala sampai kaki itu tuh jumlah penduduk Indonesia dari kepala sampai kaki ya anggaplah sekarang 275 juta jiwa lebih kurang satu badan nih dari kepala sampai kaki. Tapi yang terdaftar sebagai wajib pajak itu hanya telapak tangan segini nih. Jadi kamu bisa bandingin ya, sama seperti ini, anggaplah 10%-nya. Nah, dari 10%-nya ini, anggaplah ya, dari setelapak tangan ini, yang benar-benar wajib pajak yang membayar pajak dengan benar, dengan tepat waktu, dengan sesuai ketentuan, paling ya hanya beberapa jari ini aja. Sedikit banget. Ya, itu menandakan ya masih banyak penduduk Indonesia ini yang memang belum paham dengan yang namanya wajib pajak. Atau bisa juga dibilang, kalau tahun lalu field trip itu dikatakan masih tidak percaya atau belum percaya dengan yang namanya pajak. Ya, banyak kasus-kasus eh, pajak, penggelapan pajak dan sebagainya itu yang mengakibatkan eh, masyarakat itu jadi nggak mau bayar pajak. Nanti kita bayar pajak duitnya dikorupsi orang lain. Nanti kita bayar pajak duitnya dipakai apa nggak tahu. Ya kita bayar pajak kendaraan terus rajin gitu, nggak pernah terlambat. Sekalinya terlambat didenda, tapi jalan raya tetap jelek. Ya jalan tetap penerangan jalan nggak ada. Nah orang jadi nggak percaya tuh. Ya. Nah coba saya lihat di ini ya, ada nggak ya? Kita lihat di beberapa berita tentang pajak. Nah, pajak. Tantangan pajak atau masalah pajak di Indonesia nih. Kita lihat berita. Nah, nih contoh ya. Banyak nih. Kalau lihat di berita, misalkan ini pemuka negeri ini kian mundur gara-gara COVID. Oh, udah jelas saya. Coba saya. Nah ini ya, saya tunjukkan nih contohnya di web ya. Terakhir, ini nih berita yang terbaru nih. Ya, beli rumah baru atau mobil baru bisa DP 0%. Nih. Terus ini nih, sekarang lagi musim semenjak corona, sepedaan. Nih, sepeda masuk dalam SPT, laporan tahunan nih, harganya di atas 5 juta saja. Tapi ini kalau kamu punya sepeda yang harganya lebih dari 5 juta, saat kamu melakukan pelaporan pajak, ini harus dicantumkan harganya berapa. Ya, ini ada contohnya nih. Apalagi sepeda-sepeda mahal itu ya, bisa nyampe puluhan juta itu ya. Itu karena itu sudah termasuk barang mewah ternyata. Ya, nih. Ini per Selasa nih kemarin nih beritanya, Selasa. Tuh. Sepeda akan masuk dalam daftar harta yang wajib diisi dalam surat pemberitahuan tahunan atau SPT nih ya, surat pemberitahuan tahunan.
Adapun SPT merupakan sebuah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan pembayaran pajak. Nah, di SPT ini ada memang itu diisi nanti aset yang kita punya apa, mungkin kita punya rumah, kita punya mobil, kita punya warisan, kita punya tabungan, deposito, itu harus dilaporkan nilainya berapa. Nanti itu dihitung, ada perhitungannya. Nah, ini ya, jadi termasuk nih ternyata kalau kamu, orang tua kamu punya sepeda yang mahal tadi, sepeda mahal, ya itu harus dimasukkan tuh, ya. Nah, ini sebetulnya salah satu bentuk biasanya kantor pajak akan melakukan edukasi, ya. Tadi ya pembinaan, edukasi dan sebagainya. Mana aja nih yang harus diisi dalam PT ini nih. Nah, ternyata ada kode hartanya nih kalau termasuk harta tuh ternyata aset sepeda itu, sepeda mahal tadi tuh, ya. Kategori sepeda mahal tuh. Nah, ada tuh. Di sini beritanya sudah ada, ya. Mana lagi berita banyak kok kita bisa tahu berita-berita seperti ini. Oh, apalagi hmm, lagi nggak ada ya. Nah, ini masalah perpajakan ada nih. Atau kita lihat tantangan pajak. Nah, kita lihat lagi tuh. Sama saat kita misalkan beli, oh, ada beritanya juga nih. Penerimaan pajak 2020 seret imbas COVID-19. Nah, iyalah jelas ya, banyak pengangguran, nggak punya penghasilan ya berarti pajak yang dibayarkan juga ke pemerintah jadi sedikit, penerimaan pemerintah pun jadi sedikit. Tuh, tahun 2020 mengalami penurunan dibanding dengan penerimaan tahun 2019. Ini bisa kita lihat nih, ini beritanya di Malang nih ya, di Jawa Timur nih. Tuh, turun tadinya sebelum ada COVID 38.661 triliun. Tapi dengan adanya COVID-19 turun jadi 26.964 triliun. Nah, ini berkurang nih. Artinya penerimaan negara pun berkurang, ya. Nanti untuk pembangunan, untuk yang kamu buat kemarin simulasinya itu jadi semakin berkurang tuh, ya. Nih, tuh. Nah, ini tantangan-tantangan pajak nih selain tadi ya, tantangan kepercayaan untuk perpajakan, tantangan berikutnya adalah ini nih, ya, COVID-19. Karena kan kita sudah tahu pajak ini adalah penerimaan terbesar dari pendapatan nasional dari untuk negara ya. Nah, gitu. Nah, sudah. Ada pertanyaan lu kan sampai sini?